carut-marut kehidupan insani yang secara natural itu hanya hampa dan kosong karena kefanaan yang memang dialami oleh manusia. Tapi itu kelihatannya indah, menyenangkan, membahagiakan. Dan ini adalah rancangan Satan untuk mengutuki atau menghancurkan umat Elohim. Ya, perhatikan. Bileam itu mewakili hampir semua manusia di dunia ini. Bileam ini mau datang karena Balak ini berkata, aku akan memberi kamu upah setengah kerajaanku, tak berikan kepada asal kamu mengutuki umat Israel. Ketika seseorang sudah mapan dalam suatu pekerjaannya, maka dia merasa tenanglah jiwaku. Seperti orang kaya yang berkata, gandumnya ada 2 gudang. Wah, jiwaku engkau aman. Untuk masa depan sampai kapanpun engkau aman, karena hartamu banyak. Nabi Yesus berkata, hei kamu orang kaya yang bodoh, malam ini kamu akan mati. Untuk apa semua harta kekayaan? Bersyukur sebab Engkau setia dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang hidup, Bapa yang hebat luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk kasih setiamu yang menuntun setiap kehidupan kami, supaya mana kami ada di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji meninggikan nama-Mu, menikmati setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, menikmati seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, dari awal dengan hingga akhir. Kami serahkan semua dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, agar kami boleh dengan konsentrasi penuh, dengan segenap jiwa, akal budi, hati, pikiran kami arahkan kepada Engkau, Bapa kami, Yesus Hamasia yang hidup luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan perlindungan para malaikat Samaim, Engkau utus untuk menjaga, menopang, membentengi kami. Dan Engkau juga memberkati dimanapun pemirsa sosial media yang kami miliki, mereka menonton dan mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir, dimanapun mereka berada. Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dimanapun juga umat-Mu berkumpul di seluruh kota ini, di seluruh penjuru bumi ini, hanya nama Yahweh yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami yang di dalam satu nama, Yahweh Yesus Hamasia. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kembali kita berkumpul untuk memuji meninggikan Dia, Yahweh Maha Pemenang kita. Yahweh, Kau Bapa, Elohim dan Raja-Ku. Pahlawanku, perisai dan keselamatanku. Ku puji Engkau, sebab Kau hidupku. Yahweh, Kau berkuasa,
pahlawan perang kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil setiap kita umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Yahweh bersatu di mengangkat ibadah. Bersiap maju janganlah lengah, Yahweh panglima kita. Gunakan semua senjata Yahweh dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya curah dari samanya, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari samanya. Beritakan para dunia siapa bahwa Yesus Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Yahweh bersatu mengangkat Injil Bajinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yahweh panglima kita. Gunakan semua senjata Yahweh dalam kuasa Roh Kudus semuanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari samanya, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari samanya. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari samanya, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari samanya. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari samanya, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari samanya. Beritakan padamu siapa bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yesus kita Raja, Dia hebat Maha Kuasa. Amin. Dan Dia telah menebus hidup kita, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darahnya yang mahal, yang tak ternilai harganya dalam kehidupan kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada
oleh segenap kasih dan pengorbananmu dalam hati tak tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Vespamu yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mengenal firman yang membentuk setiap kehidupan kita menjadi seperti yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Tak usah aku takut, sebab Yahweh selalu beserta dengan kita. Tak usah aku takut, Yesus menjagaku. Tak usah aku susah, Yesus pelihara. Tak usah aku susah, Roh Kudus, Roh Kudus tak usah ku cemas, yang membekas itu. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Katakan kalimat kita, Yesus menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Terima kasih. Tak usah ku susah, Roh Kudus menuntun. Tak usah ku cemas, yang berkat karena kau terserah. Tersiada Yahweh Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. Tersiada mulia, tersiada Yahweh Maha Kuasa. Berkatnya melimpah katakan tak usah ku takut. Saya kami tak usah ku
takut, Yesus menjagaku. Ku bebas, Yesus cemas, Dia memberkatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Besar, Yang besar, Yang besar, El Shaddai, mulia, beri kemuliaan bagi Yahweh. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu, kebenaran-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan itulah pribadi Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Kami serahkan dari awal hingga akhir waktu yang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Diberkati semua orang yang turut serta mendengarkan setiap perkataan manusia yang fana, yang sangat terbatas, namun oleh anugerah-Mu Kau memakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyuarakan isi hati-Mu Bapa, melalui firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama, yang akan kami renungkan dan kami perkatakan perkataan Taurat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Para malaikat Sabaoth yang kudus membentengi, memagari kami semua. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Verente bienaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati ya Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Ya, kita akan segera membuka kitab suci kita masing-masing. Untuk pagi hari ini, khotbah ini akan saya beri tema umatku ingatlah titik-titik. Umatku ingatlah titik-titik. Ya, apa yang harus kita ingat, saudara? Kita akan buka di dalam Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat 3 sampai ayat 5. Umatku, siapa? Umatku siapa? Siapa? Apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan dan mengutus Mose memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Umatku, ingatlah. Apa yang diingat? Apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab. Apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya?
dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Yahweh yang adil. Dalam bahasa yang asli, adil dan benar itu sama. Jadi perbuatan Yahweh yang benar atau yang adil. Ya, temanya saya ambil dari ayat 5. Umatku, ingatlah apa yang dirancang Balak, Raja Moab, dan apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya. Ya, itu yang akan saya uraikan pada pagi hari ini. Saudara, ayat ini dimulai dengan umatku, apa yang membuat engkau lelah? Kamu merasa dalam ibadahmu, dalam melakukan ibadahmu, melakukan semua hukum, ketetapanku, seolah-olah aku ini membebani kamu. Itu kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Saudara, ini sebetulnya apa yang dikatakan oleh Yahweh Elohim sebagai suatu pertanyaan oratorik. Jadi oratorik itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apa yang kulelahkan? Apa yang kuperbuat sehingga engkau lelah? Nah saudara, banyak orang-orang Kristen itu ketika sudah mungkin bertahun-tahun ya melayani Elohim, bertahun-tahun mengiringi Yesua, bertahun-tahun merasa melakukan semua firman Elohim, tapi hidupnya itu semakin lelah, bosan, tidak ada gairah lagi. Saudara, ini sebetulnya penyakit yang umum, dan ini bisa menghinggapi siapapun, Jadi pada saat yang seperti itu, maka Yahweh itu mengingatkan umatnya. Pagi hari ini tentu saja mengingatkan kita semua. Apa yang harus kita ingat? Ingatlah apa yang dirancang oleh Balak, Raja Moab. Saudara, seperti yang saya katakan bahwa kitab suci kita itu luar biasa. Semua kisah-kisah ini historis ya, sejarah. Namanya, nama rajanya, nama kebangsaannya, yaitu Moab. Itu semua ada pengertiannya. Moab itu, saudara, Mo dan Ab itu Abah, Abi, ya, itu artinya bapak. Moab itu artinya dia itu ayahku, ya, dia itu ayahku, Moab itu ya. Tapi juga dia itu kakekku. Ya, mudah nggak? Ya. Jadi Moab dan Amon toh itu dua anaknya Lot ya, dari dua anak perempuannya, betul? Nah, Moab itu dia ayahku artinya, tapi dia juga kakekku. Nah, kalau ayah sekaligus kakek, kacau nggak? Kacau kan? Kosek itu namanya. Itu carut marut namanya, amburadul. Nah, tapi begitu dari ayahku ya, dari ayahku atau kakekku, atau dia itu ayahku atau kakekku, sebetulnya dari ayahku. Itu berbicara tentang genetika. Saudara kalau masih ingat di dalam kitab Yohanan dikatakan bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali itu bukan dilahirkan dari benih seorang ayah, ya, ingat? Tapi dari benih dari Bapa yang ilahi, dan begitu ya. Nah, ini Moab ini menunjukkan tentang genetika manusia di dunia ini yang carut marut. Dan Balak itu artinya kekosongan atau kehampaan. Jadi dunia yang carut marut ini, saudara, memiliki suatu rancangan. Perhatikan ya. Jadi dunia ini dirancang, yang merancang iblis, saya katakan. Jadi Balak dari Moab ini mewakili kekosongan, kehampaan dari manusia secara naturnya
yang penuh kefanaan, tetapi kosong atau hampa atau sia-sia. Tetapi tentu saja kesia-siaan dunia ini indah, saudara. Kehampaan dunia ini menyenangkan. Amin. Loh, kok enggak amin? Loh, amin enggak? Saudara senang kelenceran enggak? Enggak. Kalau ngelencerin seneng enggak? Ya, sungguh tuh seneng. Lihat sesuatu yang baru, lihat terus enggak puas-puasnya. Itu sia-sia atau berguna sih sebetulnya? Ya berguna lah. Masa sia-sia? Kalau saudara kulineran terus, yang enak-enak keliling dunia bahkan, saudara tambah sehat atau tambah sakit? Belum nyoba kok ngelani ngomong. Sudah pernah nyoba kok bilang gitu? Ada durian satu itu 14 juta harganya. Kalah musangking. Duriannya apa namanya kan saya lupa ya. Satu buah 14 juta, bayangkan. Loh, itu makan itu enak nggak? Bangga nggak? Loh, bangga nggak? Ditutorialkan, bangga nggak? Ada orang pakai makan kepiting Siberia, satu piting 10 juta. Tahu piting? Kepiting. Hati-hati makan kepiting. Bahasa Jawa kepiting itu berarti kamu dicekik lehermu, dipeting gini. Nah, itu kepiting. Ada bangga itu di situ. Kira-kira durian 14 juta dengan durian yang harganya cuma 200.000 sama nggak ya rasanya? Ya pasti beda lah. Nggak mungkin sama. Nek sama orang nggak mau makan. Saudara ngelencer ke Pantai Lola dengan ngelencer ke Bali sana. Bagus mana? Tahu nang Bali kok ngomong bagus. Itu sebabnya namanya Bali, kembali. Jadi sekali ke sana ingin balik lagi. Mau kemana? Kembali. Nah, kalau orang Jawa bilang ke Bali itu enggak ke Bali, kembali. Loh ya loh, ada M-nya di tengahnya. Loh, dunia ini indah enggak? Hah? Indah. Menyenangkan loh. Enggak melelahkan loh. Lelah kalau kita nggak bisa mencapai yang kita inginkan, betul? Oh iya. Kalau saudara jalan-jalan di Mantos, tapi di kantongmu cuma ada uang parkir dan uang bensin. Kamu lihat orang makan telap-telap. Di Mantos itu ada ya, saudara. Itu rumah makan masih belum ada 1 tahun. Mejanya itu muter gitu, saudara. Yang pernah ke Mantos ya, mejanya muter gitu. Itu kok gak ngeluh? Ya, untuk yang vertigo saya anjurkan jangan ke sana. Cukup lihat dari jauh saja, sekali saja. Jangan dilihat terus. Nanti matamu muter-muter gini. Vertigonya kumat. Ya saya enggak pernah makan di situ. Buat apa makan di meja muter? Sedang meja enggak muter aja saya enggak habis. Apalagi yang muter-muter gitu. Dikasih terus. Ya. Loh, itu kan sensasinya bagus loh. Daripada makan di warung Lamongan, wah cetai pitik lalapan, gorengnya minyaknya kayak oli tap-tapan. Nah saudara, itu bukan minyak goreng, itu racun dunia. Loh, ini kan lebih bagus ini. Ada ikan salmonnya, ikan tunanya sehat loh Pak. Ini masih segar, ini mentah. Coba dong kayak mentah kabeh, kira-kira bisa mangan enggak? Nah saudara, tidak dipungkiri bahwa hal-hal seperti itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Kita bisa bangga. Kalau saudara pulang, tetangga-tetanggamu lihat kamu nenteng tas kresek hitam, kumel, baunya amis. Tidak ada orang tanya bawa apa. Mungkin tanya tertarik soalnya baunya gak enak. Tetapi kalau kamu pulang bawa ada tulisannya matahari. Tulisannya apalagi Jiko. Dikuetok-ketok no, ditenteng-tenteng gini saudara. Bangga enggak itu? Kalau dilihat orang kamu bangga enggak? Semuanya dari yang merek-merek semuanya. Ayo, bretok, dudu
duduk iku apa sing roti 10.000 itu saudara. Ya? Tapi bretok satu 25.000, satu kecil. Wah, diketok-ketok no. KFC diketok-ketok no, tahu diketok-ketok no. Diperlihatkan, bangga nggak? Ya bangga lah. Masa kalau kersek mau ngapas aku bangga no, saudara. Saya tanya, itu semua ada gunanya untuk hidup kekal kan? Tidak ada tuh. Hanya untuk hidup yang itu yang dimaksud dengan balak dan muat. Carut marut kehidupan insani yang secara natural itu hanya hampa dan kosong karena kefanaan yang memang dialami oleh manusia. Tapi itu kelihatannya indah, menyenangkan, membahagiakan. Dan ini adalah rancangan Satan untuk mengutuki atau menghancurkan umat Elohim. Ya, perhatikan. Jadi ingatlah umatku, apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab. Lalu apa yang harus kita ingat? Dan apa jawaban Bileam bin Beor, sang nabi yang dianggap nabi sesat? Tapi dalam kasus ini, saudara, dia nggak sesat. Karena Bileam ini, saudara, dipanggil oleh Raja Balak, utusannya itu nggak datang. Karena Bileam ini lagi merenung, saudara. Gara-gara waktu dia dipanggil, dia naik keledainya, lalu keledainya itu nyimpang jalannya berkali-kali, sampai 3 kali. Karena keledainya itu lihat malaikat Yahweh bawa pedang terhunus. Keledai lo sampai wedi, saudara. Keledai tahu takut, Bileam gak takut, soalnya matanya buta. Perhatikan ya, Bileam ini sebetulnya juga mewakili umat Elohim. Dalam konteks cerita ini, Bileam itu mewakili hampir semua manusia di dunia ini. Bileam ini mau datang karena Balak ini berkata, aku akan memberi kamu upah, setengah kerajaanku tak berikan kepadamu, asal kamu mengutuki umat Israel. Siapa yang gak tertarik? Setengah kerajaan Moab. Ya berangkatlah Bileam dengan sukacita. Tetapi akhirnya saudara pasti tahu ceritanya, ya toh? Akhirnya dia matanya dibuka sehingga bisa melihat malaikat Yahweh. Dan di situ akhirnya malaikat Yahweh berkata, ini Bileam itu begitu melihat itu, Yahweh tak boleh aku, tak pulang aku, tidak berani terus. Tapi malaikat Yahweh berkata, tidak usah pulang, jalan terus. Tapi ingat, katakan hanya yang kufirmankan kepadamu. Jangan berani-berani ngarang-ngarang sendiri. Nah, gitu tahu ceritanya. Lah inilah yang akan kita lihat pagi hari ini. Bagaimana Balak itu merancangkan yang buruk untuk mengutuk, dan bagaimana Bileam sang nabi ini dia bukan mengutuk tetapi memberkati. Ya, ada tiga kutukan dan 3 berkat. Ya, jadi pagi hari ini saya khotbahnya kalau bisa tidak terlalu lama, dan jangan bilang kalau Pak Gembala bilang tidak lama, itu biasanya lama. Kalau percaya seperti itu, jadi menurut percaya. Saya tuh tidak senang saudara ngomong panjang-panjang. Saya tuh senang batin. Kalau saudara tak lihat bisa transfer pikiran saya tidak usah khotbah, enak loh. Ya. Sayangnya belum bisa seperti itu. Dan saya berharap suatu hari bisa seperti itu, dan harusnya bisa pada akhirnya. Ya, saudara dalam ya sudah nggak tahu semua nanti kejebak. Ini yang membuat saya itu terlalu lama ya. Jadi gini, ada 3 fase.
ada 3 fase kehidupan manusia secara umum, ya, secara umum. 3 fase kehidupan manusia termasuk umat Elohim. Termasuk orang yang paling rohani sekalipun, orang termasuk saya sebagai seorang gembala, itu dibagi ada 3 fase kehidupan kita. Ya kalau saya senang kalau lihat tabernakel ya. Tabernakel itu menunjukkan tubuh Hamasyah. Ya. Ada 3 ya, ada 3 fase di sana. Halaman, ruangan kudus, ruangan maha kudus. Dan ini mewakili kehidupan manusia. Mewakili kehidupan manusia. Jadi ada 3 fase. Dan dalam 3 fase ini, Satan berusaha untuk mengutuki kita. Jadi artinya Satan itu berusaha merancang sesuatu yang menghancurkan kita sepanjang hidup kita. Ada 3 fase. Yang pertama kita akan baca ya di dalam kitab Bilangan ya, lompat ya. Bilangan pasal 22 ayat 39. Lalu pergilah Bileam bersama Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Ya, sudah sampai di situ. Lalu ada mesbah, 7 mesbah diberi 7 ekor lembu dan 7 ekor domba jantan. Wah, dipersembahkan pada Yahweh. Ngutuki dulu ya. Pakai persembahan pada Yahweh. Perhatikan ya. Jadi ketika Balak ini mau ngutuki Israel, dia itu mempersembahkan persembahan pada Yahweh. Lu bayangkan saudara. Itu saya pikir kayak pendeta zaman sekarang yang suka berkelahi itu ya. Wah, demi menegakkan kebenaran, saya diperintahkan Tuhan untuk menegur kamu, ngutuki pada. Lah ini mirip seperti itu ya. Jadi pertama adalah di Kiryat Huzot. Ini suatu tempat yang bisa melihat umat Israel itu hanya pinggirannya saja. Nggak banyak-banyak, cuma sedikit kelihatan. Lah, disinilah pertama kali Balak itu memerintahkan Bileam untuk mengutuki umat Israel. Tetapi jawabannya dari Yahweh melalui Bileam itu bisa kita baca pasal 23 ayat 8 dan 9. Baca ya, pasal 23 ayat 8 dan 9. Ini berkat Yahweh untuk mengcounter kutukan yang mau diberikan. Bagaimanakah aku menyumpahi atau mengutuki yang tidak dikutuki Elohim? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Yahweh? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang hidup tersendiri, dikuduskan dan tidak mau terhitung di antara bangsa-bangsa. Ya, kalau ayat 10b, hendaknya 10 akhir ya, hendaknya ajalku seperti ajal mereka. Saudara perhatikan, Kiryat Huzot itu artinya kota yang memiliki banyak jalan. Ya, jadi ini bukan kebetulan cerita ini dalam kitab suci kita. Kota yang memiliki banyak jalan. Apa? Ini adalah suatu fase kehidupan. Biasanya orang masih muda ini. Suatu fase kehidupan di mana umat Elohim atau manusia merasa dirinya itu mampu, memiliki berbagai macam kemampuan, alternatif, potensi, koneksi, seperti jalan kota yang jalannya banyak untuk mencapai tujuan hidupnya. Ya, jatuh-jatuhnya untuk mencari rezeki. Loh, manusia hidup itu nggak cari rezeki, loh. Betul nggak? Kerja maksudnya, betul nggak? Nah, ini fase pertama adalah kota yang banyak jalannya. Wah, segala jalan dicoba, segala cara dicoba. Apa ya? Wah, alternatif ini. Kalau ini tidak bisa ini pokoknya wah, koneksi sana, koneksi situ. Wah, kenalan sama orang besar ini dan sebagainya. Saudara, ini fase pertama dari kehidupan manusia
ketika dia dengan tanda petik ya, keangkuhan dirinya, kesombongannya, dengan kekuatan dirinya, dia merasa mampu untuk mengais rezeki, mampu untuk menghidupi dirinya. Ini kutukan yang pertama. Kutukan yang pertama itu ada di tempat ini. Jadi umat Elohim yang mengalami atau sedang menjalani fase kehidupan yang seperti itu, saya katakan itu biasanya orang-orang masih muda, usia di bawah 40 tahun. Itu pergumulannya itu seperti itu. Dan di dalam pergumulan seperti itu, begitu rentan dengan rencana dunia untuk menghancurkan seseorang. Itu sebabnya kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang masih muda itu hancur hidupnya. Saudara bayangkan, alternatif-alternatif apa di zaman ini yang bisa diambil? Sampai saya mendengar, saudara tahu waktu saya di Surabaya ya, tahun 95, 96, 97, itu saya kan nge-gym. Nge-gym. Nah, saya tuh banyak berkenalan dengan anak-anak muda. Padahal saya yang muda waktu itu. Ya tahun itu usia saya kan masih 35, 34 gitu ya, masih relatif muda. Tapi yang anak-anak yang belajar nge-gym itu umurnya 20, 24, 25, sehingga manggil saya itu susuk gitu ya. Orang-orang Cina kan gitu, artinya paman, susuk gitu. Karena saya kan suka menasihati, suka mengarahkan. Itu ada seorang anak Kristen, karena itu gym itu yayasan Kristen ya, sakti ya, sasana bakti. Itu Kristen, yayasan Kristen. Jadi kebanyakan yang ikut di situ Kristen. Itu masih muda sekali, usia sekitar 20-an. Tubuhnya full tato, anaknya orang kaya. Ngaku sama saya akhirnya, setelah suka curhat, saya nasihati. Dia tuh pengedar narkoba. Pengedar narkoba. Ngedarkannya itu di gereja-gereja, di pub-pub, di diskotik, di mana saja. Dia bilang ya, enak nyari kerjaan seperti ini. Alternatif yang bisa dipikirkan, ini mudah sekali dapat uang. Nah, saudara, banyak orang-orang muda yang begitu banyak jalan, istilahnya banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk mewujudkan keinginan. Itu apa saja diterjang. Karena rancangan iblis, rancangan dunia balak dari Moab ini, itu mencampur adukkan segala sesuatu, membingungkan. Ini saudara, Moab itu artinya dia ayahku, tapi sekaligus kakekku. Ini kan membingungkan. Seperti orang Kristen zaman sekarang, dalam fase yang pertama ini sering bingung. Kerja seperti ini boleh nggak ya? Kalau saya melakukan ini, salah nggak ya? Oh, enggak apa-apa. Begitu banyak saudara, di situ itu pergumulan-pergumulan batin sebetulnya. Tetapi karena daya tarik kekayaan, uang, apalagi kalau uang itu dihubungkan dengan masa depan, ya selalu banyak orang berpikir bahwa kalau sejak muda uangnya banyak, seolah-olah masa depannya itu pasti bagus. Nah, itu termasuk rancangan dari balak dari Moab itu tadi. Rancangan dunia ini yang sia-sia, itu nggak jamin apa-apa. Mudanya kaya bukan berarti tuanya pasti kaya, enggak saudara. Kecuali saudara jadi mafia dan itu dipertahankan terus, ada kartel dan sebagainya, saudara terus turun-temurun membangun kerajaan bisnis seperti itu, ya mungkin bisa. Meskipun nanti ya, akhirnya saudara bisa mati dengan ngenes saudara. Seperti Pablo Escobar itu, raja apa ini, ganja, morfin, heroin, psikotropika ya, obat-obatan seperti itu yang pokoknya yang tidak boleh itu ya. Itu matinya kan ngenes saudara, ditembak mati bersama anak perempuannya, dikepung oleh tentara. Siapa yang tidak kenal Pablo Escobar itu? Di negeri apa? Kolombia. Itu kan pemasok heroin, morfin dan sebagainya, opium terbesar di dunia. Itu di musim dingin, luar biasa dinginnya. Anaknya yang perempuan umur 16 itu sampai kedinginan saudara, karena
gudang uang kertas. Uangnya itu dibakar sedikit demi sedikit untuk menghangatkan anaknya. Sampai habis uangnya, ya akhirnya mati. Itu hasilnya seperti itu. Kurang kaya apa dia? Bisa beli semua dia. Beli pemerintah aja dia bisa. Tapi tragis seperti itu hidupnya. Jangan dipikir kalau muda itu hebat, tuanya pasti tetap hebat. Firman berkata, orang-orang fasik ditempatkan di jalan yang licin. Sekalipun kelihatannya mereka itu sukses, senang, tetapi akan satu hari kelak akan terpleset dan dihancurkan dan tidak bisa bangkit kembali. Saudara, jadi di Kiryat Huzot ini, kota yang banyak jalannya, ini fase pertama dalam kehidupan manusia ketika dia ingin mencari apa ya, pekerjaan apa dalam hidupku yang bisa menghasilkan. Wah, saudara, ini banyak alternatif di sini. Nah, di sini rawan sekali orang itu melakukan kesalahan-kesalahan. Saudara, di Indonesia ini, di daerah Nusa Tenggara Timur ya, sampai di Papua ya, itu trafficking atau penjualan manusia itu paling hebat di Indonesia. Sampai-sampai anggota DPR itu harus turun tangan. Saudara, ya kebanyakan cewek-cewek remaja, usia masih 16 sampai 25-an. Mengapa sampai seperti itu? Mereka pikir itu jalan yang terbaik. Begitu banyak jalan untuk bisa mereka pilih. Tetapi sayang sekali karena rancangan dunia ini yang begitu jahat, maka biasanya pilihan-pilihan yang ditentukan oleh bahkan umat Elohim itu pilihan yang keliru, saudara. Pilihan yang akan menghancurkan hidup mereka. Inilah kutukannya. Inilah kutukannya. Namun di sini kita akan lihat kebesaran Yahweh yang luar biasa. Berkatnya dikatakan bahwa, jadi di ayat tadi Bilangan 23 ayat 8 dan 9, maka dikatakan kutukannya seperti itu, tetapi bukan kutukan yang keluar dari mulutnya Bileam, tetapi justru berkat. Keadaan umat Elohim yang masih carut marut, yang masih tidak tahu apa yang harus dipilih, yang merasa dirinya bisa melakukan apapun, dan mereka pasti dalam banyak kesalahan. Tetapi Yahweh berkata mereka adalah umat yang dikuduskan. Tidak mungkin dikatakan aku bisa mengutuki yang tidak dikutuki Elohim, yang tidak disumpah serapai oleh Yahweh Elohim. Tidak mungkin aku bisa menyumpah serapai, karena mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan, bangsa yang terpilih. Perhatikan saudara, sekalipun mungkin kalau kita dengan cara pandang manusia dan moral manusia yang seringkali membuat manusia sombong, kita berpikir ada orang-orang tertentu, bahkan umat Elohim, pribadi-pribadi tertentu yang mungkin patut terkutuk hidup mereka. Tetapi ingat, dikatakan bahwa Bileam ngomong, tidak, aku tidak bisa mengutuki yang tidak dikutuk Elohim. Aku tidak bisa menyumpah. Mereka adalah bangsa pilihan, mereka itu dikhususkan. Dan bahkan Bileam berkata, aku ingin mati seperti mereka. Jadi kalau mereka menemui ajalnya umat Elohim ini, mereka umat yang berbahagia karena dipilih oleh Elohim. Aku juga ingin mati, nasibnya sama dengan mereka. Nah, saudara, ini adalah berkat yang pertama pada fase pertama. Sekarang kita akan lihat fase yang kedua, ya, di dalam Bilangan 23 ayat 14. Setelah di Kiryat Huzot kutukannya gagal, sekarang lalu Balak membawa Bileam ke padang pengintai. Dalam bahasa Ibrani disebut Zofim. Padang pengintai ini Zofim, ke puncak gunung Pisga.
Ya, saudara, ya, ini Pisga, ya, puncak Pisga itu artinya benteng atau tempat pertahanan. Ya, nah, sedangkan itu apa itu yang tadi dikatakan di gunung, di padang pengintai tadi, ya, ya, padang pengintai, iya, itu tempat yang itu tempat bagi para pengintai, ya, itu tinggi sekali, mengintai sesuatu, ya, dan itu sebagai pertahanan atau benteng, ya, itu ayat 14. Lalu didirikan lagi 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan, seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Ada 7 mezbah. Ini kutukan yang kedua, yaitu fase hidup di padang pengintai, bertahan dengan cara mengintai. Ya, saudara, berkatnya ada di pasal 23 ayat 21 sampai 23, akan saya bacakan. Bilangan 23 ayat 21 sampai 23. Tidak terlihat ketimpangan atau bencana pada Yakub, dan tidak kelihatan petaka di Israel. Yahweh Elohim mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai bagi dia raja atas mereka. Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir seperti tanduk banteng atau lembu hutan bagi mereka. Sebab perhatikan, tidak ada mantra melawan Yakub, ataupun tenung atau santet melawan Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub dan juga kepada Israel, betapa Elohim bertindak bagi kalian, telah bertindak. Saudara, berkatnya, saudara, ada 3. Di sini berkatnya ada 3. Pertama, umat Elohim ini dikatakan tanpa cacat celah. Kedua, Elohim selalu membela dan melindungi mereka bagaikan tanduk lembu hutan atau tanduk banteng yang menyerang setiap binatang yang lain yang mau menyerang umat Elohim. Yang ketiga adalah berkat yang ketiga, mereka kebal terhadap mantra dan tenung. Tenung itu santet bahasa Indonesia, ya, mereka kebal terhadap itu. Saudara, ini fase yang kedua. Fase yang kedua bukan lagi, ini fase umur 40 tahun ke atas kira-kira. Bukan lagi cari-cari profesi apa yang cocok dalam hidup ini. Tetapi biasanya orang yang sudah umur 40 tahun itu sudah biasanya mencapai suatu keadaan di mana mereka sudah mapan. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Dan mereka bertahan di sana dengan profesinya. Itu sebabnya itu kata Pisga itu benteng, saudara. Dan ini mereka itu ada menara pengintai atau sofim bahasa Ibraninya. Itu artinya mereka bertahan. Nah, itu benteng itu pertahanan. Bertahan dengan cara mengintai. Sekarang saya tanya, kalau saudara mengintai sesuatu itu buahnya atau hanya tertuju kepada sesuatu? Kalau mengintai itu, nggak mungkin tuh mengintai semua orang. Mana ya mengintai kok semua orang, ya nggak mengintai, mana celungak-celunguk jadinya, ya. Celingak-celinguk. Kalau mengintai itu sama, mengintai, mendap-mendap, melihat si A, ngapain dia. Nah, itu mengintai. Jadi di sini, saudara, ini fase yang kedua. Ketika saudara sudah mapan, itu menunjukkan itu Pisga itu benteng, ya, Pisga itu benteng pertahanan. Tapi tempatnya di tinggi, bisa mengintai semua. Jadi saudara sudah mapan di dalam mencari rezeki. Saudara sudah mapan dalam pekerjaan. Wah, ini enak pekerjaan saya. Sehingga saudara tinggal mencari celah dari apa yang saudara intai itu kapan lengahnya. Kalau ini kalau perang gitu, mengintai musuh itu, kapan ya kita bisa menghancurkan dia. Jam berapa mereka tidur, jam berapa mereka sorak-sorak atau nari-nari, ya, diselidiki supaya bisa menyerang dengan tepat. Nah, ini suatu fase kehidupan di mana saudara bukan cari alternatif, tapi saudara sudah mapan dengan pekerjaan dan saudara tinggal mengembangkan pekerjaan itu seperti seorang pengintai yang selalu mencari celah untuk saudara lebih lagi. Jadi meningkatkan usaha saudara. Ya toh? Kalau misalkan saudara ini jual makanan, dulu makanannya cuma disodorkan begitu saja,
Orang kasih kresek ireng, ngambuni kresek ireng hitam itu baunya nggak enak tuh ya, bukan itu makanan. Lalu saudara bikin yang plastik khusus untuk food grade, untuk makanan ya, grade-nya atau tingkatnya itu untuk makanan yang aman. Oh kurang bagus lagi, dikasih kardus yang bagus, kurang bagus dikasih styrofoam, kurang bagus dikasih poliuretin ya toh. Lalu dikasih stiker ini makanan sangat enak gitu ya. Dikasih gambar lucu-lucu Pokemon gitu. Pokoknya itu dibikin yang seindah mungkin, rasanya nggak karo ya saudara. Lah ini namanya saudara sudah mapan dengan suatu bidang usaha tertentu. Ini fase yang kedua. Saudara perhatikan ya, ini dialami hampir semua orang, termasuk umat Elohim. Tetapi di sini saudara, ini ada lagi usaha iblis untuk mengutuki umat Elohim di fase ini. Di mana? Kalau orang sudah katam istilahnya, sudah ahli, profesional dengan pekerjaannya, dia cenderung mudah bersifat manipulatif. Memanipulasi. Contohnya, contoh paling gampang. Saya orang perbengkelan otomotif. Saya juga bangunan. Saudara saya itu sejak SD kelas 4 itu sudah berkecimpung dengan tukang-tukang bangunan, tukang batu, tukang besi. Saya sudah ngawasi tukang itu umur kelas 4 SD. Saya nyatet yang masuk, yang nggak masuk, nanti saya berikan ke paman saya. Dan saya banyak belajar orang bangun rumah itu sejak 4 SD. Jadi saudara jangan heran kalau sampai sekarang saya bisa mau rumah dan sebagainya, tidak pakai tukang, tidak usah heran, saudara. Dari kecil sudah terlatih seperti itu. Lah, kalau bangunan ya, orang sudah mapan dengan profesinya dalam hal bangun membangun, maka dia memiliki pengalaman dan pengamatan dalam bangunan itu. Yang gini, harusnya bangunan ini itu kolom-kolomnya itu besi minim 12 mili harusnya. Itu bukan 2 lantai ya, cuma 1 lantai. Rumah biasa, enggak pakai 2 lantai, hanya biasa. Itu kolomnya harus 12 mili. Lalu behelnya harus 8 mili dan asli semua. Dan jaraknya harus 10 cm. Nah, begitu dia bangun ini bertahun-tahun, dia bilang kok kuatin teman ya. Kok rasanya gak perlu kuat-kuat kayak gini, gak apa-apa. Wong dia gak ada gempa, tanahnya ya keras. Terus dikasih apa? 12 mili jadi 8 mili. Behelnya kasih 6 mili. Terakhir behelnya jadi 4 mili. Saya pernah lihat perumahan, behelnya tuh 4 mili, bukan 4 mili SNI. 4 mili abal-abal KW4. Jadi kayak kawat, lalu saya cuma pakai jari 3 yang gini, serit. Ini besinya begini, tak, seret. Bayangkan, itu untuk bangunan. Dan itu perumahan di Manado yang harganya ratusan juta, pakai besi seperti itu. Nah saudara, ketika seseorang sudah ahli dalam profesinya, cenderung dia memanipulasi kecurangan-kecurangan. Itu sebetulnya kutukan ya. Karena hal itu akan menghancurkan dia pada akhirnya. Mencuri bahan. Harusnya semen 1:3, 1:4, bikin 1:8. Loh lah, wes. Saudara melester rumah itu minim 1/4. Itu standar Indonesia itu 1:4. Semennya 1, pasirnya 4. Kalau bisa dikasih kapur lebih bagus. Tapi pemborong-pemborong itu ada yang 1,7, ada 1,8. Sampai ada perumahan itu dindingnya cuma saya toki begini, itu lubang langsung. Langsung lubang. Ya kalau jangan sampai kalau rumah-rumah yang saya bangun, saudara gini kan hancur tanganmu. Sedang paku beton aja patah itu untuk dipakukan di situ. Karena kebanyakan saya plester itu 1/3. 1:3. Itu kuatnya luar biasa, hanya untuk plester loh ya. Kadang masang bata itu 1:2 saya. Wah, tuh kerasnya luar biasa. Tapi harusnya begitu orang mau rumah. Bukan mau murah-murahan. Nah itu namanya mencuri bahan. Dan itu banyak dilakukan oleh pemborong-pemborong bangunan. Nanti kalau otomotif seperti perbengkelan, saya tahu juga seluk-beluknya.
Kalau kita sudah ahli di sana, kita tahu enggak apa-apa kok kalau dikasih ini kampas rem, ya kanvas rem untuk motor atau mobil, kasih aja yang imitasi. Yang imitasi ternyata lebih kuat, lebih tahan lama. Yang original itu 1 tahun habis, yang palsu 2 tahun udah habis. Jadi orang diberitahu ini jauh lebih murah, separuh harga, tapi kekuatannya 2 kali lipat. Loh, siapa sih nggak senang, ya toh? Tapi saudara tahu kanvasnya nggak habis-habis, yang habis piringan cakramnya dan tromolnya, harganya jutaan, merugikan konsumen. Tapi konsumen tidak tahu. Karena dia ahli, maka dia tahu titik lemahnya di mana, yang bisa menguntungkan di mana. Nanti orang jual makanan juga gitu sama. Bahan-bahannya disulap seperti, pokoknya rasanya enak tapi palsu. Loh, itu makanan yang saudara makan-makan semua itu. Oh, Nutrisari iklannya, jeruk kok makan jeruk. Padahal jeruknya hanya 0,004%. Itu bukan jeruk namanya, saudara. Itu jeruk jadi-jadian. Tetapi orang awam yang tidak mengerti, ya maaf ya, tanda petik bodoh, ya, BODO. Iya, manut wae, kayak kerbau dicucuk hidungnya. Mau minum ini, nggak usah beli jeruk mahal, 1 kilo 60.000, ada 90.000. Nutrisari saja, 1 saset cuma berapa ribu kan? Berapa, saya nggak tahu harga berapa yuk? 1.000 rupiah. Ini 1 saset jadi 1 gelas. Oh. Ini jus jeruk yang paling sehat dan paling murah. Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Loh, slogannya kan gitu kan? Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Masalahnya itu bukan jeruk, itu semuanya racun, saudara. Zat-zat kimia akan menghancurkan tubuh saudara. Itu waktu nge-gym dulu itu ada teman saya lebih muda, badannya gede, saudara. Tiba-tiba enggak masuk sampai 3 bulan. Begitu masuk lagi saya lihat, loh, lah kok kurus? Loh, tempo hari gede, karena dia pakai steroidnya, pakai dinapol ya, suntik sana suntik sini, minum suplemen dan sebagainya. Jadi cepat gede. Tapi begitu 3 bulan kemudian kayak balon ditusuk sama jarum, kempes. Saya kaget lihat itu, loh, kok bisa kamu seperti itu? Saya sakit, masuk rumah sakit kok. Kenapa? Iya, dokter bilang saya kebanyakan minum Nutrisari. Kerongkongan tenggorokan saya mengkeret, kena citric acidnya. Saya mau mati itu, tidak bisa napas. Loh, sudah saya kasih tahu loh saudara. Kalau olahraga nge-gym tuh bawanya tuh Nutrisari sampai botolan-botolan ini sudah dicampur di rumah. Gluk-gluk segar, jeruk. Kalau saya madu yang saya jual, madu asli yang saya kirim sampai Amerika sampai Singapura itu madunya. Madu paling bagus, madu randu, paling bagus di Indonesia. Itu saya pakai itu, dicampur air 1,5 liter di tempat botol aqua itu, ya saya minum itu, ya sehat saya. Dia Nutrisari, saya sudah bilang tidak sehat itu. Ya apa tuh, nge-gym kok ngombe Nutrisari? Enak, seger ini. Ini loh, ada jalan yang disangka ujungnya menuju rumah sakit. 3 bulan di rumah sakit, habis badannya. Ya, berobat dia. Nah saudara, ini loh kayak gini-gini. Ya saya tidak mendiskreditkan pabrik siapapun, saudara. Masalahnya pabrik-pabrik itu kalau tidak seperti itu, untungnya tidak bisa cukup. Kalau harganya itu mahal, siapa yang mau beli? Tidak bisa menjangkau banyak konsumen. Lah kalau tidak banyak orang mau beli, akhirnya bisa rugi perusahaan itu. Kalau rugi terjadi PHK. Kalau PHK yang rugi buruh, kaum buruh, kasihan. Ini adalah lingkaran setan. Ini lingkaran carut marut, Moab dunia ini, saudara. Antara keuntungan, kepentingan, antara berkat dan kutukan, kepalsuan itu bercampur baur, nggak karu-karuan. Itu dunia. Nah, itu sebabnya dalam fase yang kedua ini banyak orang itu manipulatif. Itu sifat untuk memanipulasi, karena dia sudah ahli dalam pekerjaannya, dia bisa memanipulasi, memalsukan dan sebagainya. Yang penting aman-aman toh kelihatannya, nggak apa-apa.
Nanti jualan oli, ini mau oli Top One, padahal dia tahu ini Top One yang palsu, isinya cuma mesran, Pertamina. Memang tidak merusak mesin, tetapi harganya kan beda jauh. Nah, tapi terus dilanggar. Oh, itu perbengkelan itu hampir semuanya itu banyak yang menipu seperti itu, saudara. Saya kan orang bengkel, saya tahu, baik di Surabaya, baik di sini, bahkan bengkel resmi. Saya pernah nyervis mobilnya teman saya, tetangga. Kok ndak enak ya, Kijang Super itu tahun 91-an. Kok ndak enak ya, padahal kemarin baru servis resmi di Toyota. Diganti ini-ininya. Terus, kok ndak enak, tolong dilihatkan. Saya lihat diganti apa? Oh, ini masih yang lama semua, platinanya lama, kondensornya lama, koilnya ya tetap lama, kelihatan sendiri lama, bolong semua. Lalu saya servis. Lalu dia, waduh, ndak mau lagi aku ke bengkel resmi. Minta tolong aja. Loh, saudara, itu tahun berapa? Masih tahun 90-an. Itu sudah banyak penipu-penipu seperti itu, saudara. Nanti saudara ke bengkel itu betulkan lampu saya kok putus, dibetulkan. Nanti lampu yang satunya itu dipotong dari bawah, dipotong kabelnya. Kabel serabut itu ada misalkan 20 serabut, disisakan 2 serabut atau 3. Karena 3 atau 2 serabut itu ampernya pasti kurang, nggak bisa dilewati dengan load atau beban watt yang lampu yang asli. Akhirnya dalam pemakaian bisa putus lagi. Nanti saudara datang ke bengkel itu lagi, wah satunya putus, iya memang harus dua-dua diganti, sudah waktunya. Nanti di servis itu nanti diputus lagi lampu apa? Lampu mundurnya, lampu atretnya diputus sedikit, disisakan 1 kabel. 1 minggu terbakar lagi. Datang, iya memang sudah waktunya. Bagaimana kalau diganti semua saja? Nah, jadi dia akhirnya laku lampu-lampu yang dijual, saudara. Itu sudah investigasi seperti itu dilakukan oleh bahkan wartawan otomotif 10-20 tahun yang silam. Bengkel-bengkel banyak yang seperti itu. Tentu tidak semua seperti itu. Saya hanya memberi contoh kepada saudara bahwa seseorang yang ahli dalam bidangnya itu justru dia punya kemampuan untuk memanipulasi. Ya, seperti seorang pendeta yang sudah punya profesi puluhan tahun, dia itu punya potensi untuk menyesatkan umat Elohim, itu luar biasa potensinya. Itu sebabnya penyesat itu bukan dari orang yang lulusan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Kalau seperti itu nggak ada yang dengarkan. Ah, kamu anak baru kemarin sore mau apa? Tapi saudara, penyesat itu selalu gelarnya sudah doktor, profesor kalau bisa perlu. Untung nggak ada profesor teologi ya, saudara. Karena kalau profesor itu menemukan sesuatu yang baru, itu nggak ada yang baru dalam doktrin, nanti dianggap sesat. Nah, tapi mereka akhirnya dalam ajarannya banyak yang menyesatkan umat. Nah, didengar oleh orang, karena ini kan sudah pakarnya. Bisa mengerti ya? Bisa? Nah, ini kutukannya di seperti itu. Tetapi bagaimana reaksi Yahweh Elohim melalui Bileam terhadap fase kehidupan manusia yang seperti ini? Ternyata dia justru memberkati 3. Tidak ada ketimpangan, tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Padahal ada loh. Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak pernah nipu? Siapa yang tidak pernah berbuat celah? Tetapi dikatakan oleh Bileam, tidak ada kutemukan ketimpangan, kesalahan di kemah-kemah Yakub. Lalu yang kedua dikatakan, Elohim akan selalu membela dan melindungi mereka, bagaikan tanduk banteng hutan, lembu hutan yang akan selalu melindungi mereka. Ketiga, mereka tidak akan mempan dengan mantra dan tenung atau santet. Tidak mempan. Hebat gak Yahweh Elohim melindungi umat? Hebat gak? Ini berkat yang kedua. Jadi saudara sebagai umat Elohim, kalau fase pertama tadi, kamu adalah bangsa yang dikhususkan, bangsa yang kudus, umat pilihan. Fase kedua, kamu dilindungi dan kesalahanmu tidak dilihat oleh Elohim. Dan engkau dilindungi dari mantra dan tenung, dari semua
kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Itu fase kedua. Luar biasa Yahweh Elohim kita. Amin. Nah, beri kemuliaan bagi Dia. Nah, jadi saudara, bahkan waktu tidur itu dikatakan, ya, bahkan ketika tidur pun Yahweh tetap melindungi. Saya akan bacakan. Sebab tidak ada mantra melawan Yakub ataupun tenung melawan Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub dan juga kepada Israel betapa Elohim telah bertindak. Ya, jadi ini benar-benar saudara, Yahweh itu bertindak untuk melindungi mereka secara aktif. Secara aktif Elohim itu bertindak. Kadang-kadang kita tidak minta tolong bahkan, tapi Dia bertindak. Bayangkan kalau kita ini ditolong oleh Elohim bergantung dari permohonan kita. Kadang kita itu tidak bisa ngomong aja, nggak bisa. Ada kasus-kasus tertentu ketika seseorang itu diterpa kuasa kegelapan, roh jahat. Bergerak nggak bisa, ngomong nggak bisa, bernapas saja sesaknya bukan main. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Kalau bukan karena Elohim bertindak melalui kehendak, kemauannya sendiri, inisiatifnya. Itu sebabnya Rasul Saul berkata, entah waktu kamu bangun terjaga atau ketika kamu tidur, kamu selalu ada di dalam kemurahan Yahweh, ada dalam perlindungannya. Saudara, waktu dulu tahun masih anak saya Yoel itu masih umur 4 tahun, kamarnya sendiri. Itu suatu malam saya tidur, saya itu bermimpi lihat di langit itu, orang Jawa bilang santet karena sinar. Dan di dalam mimpi itu saya langsung, oh ini santet, sinar di langit. Lalu saya tunjuk, ini mimpi. Saya tunjukin di dalam nama Yesus Hamasiah, aku patahkan santet ini. Ternyata saya bangun, dan saya bangun itu lagi begini, ngangkat tangan saya memang. Terus besok paginya waktu saya doa pagi, itu pembantu rumah tangga itu, dia kan selalu nyapu. Dia bilang, kok, kalau manggil saya kok, ini keset ya, ada keset di muka pintu kamarnya Yoel. Ini di bawah keset ini, saya temukan apa ini? Ini kalau di kampung saya ini santet kok. Bungkusan bungkusan putih, kain kafan orang mati. Bungkusan putih itu. Lalu saya buka, isinya jarum, paku, rambut, kuku, silet, pines. Itu isinya seperti itu. Menurut saudara apa? Kalau saudara pernah ya membaca atau mendengar cerita tentang tenung atau santet, ya itu santet. Itu dipatahkan ketika saya tidur. Nah, saya tidur, saya tidak bisa lihat apa-apa. Bahkan Yahweh bisa bertindak melalui saya bermimpi, lalu saya patahkan. Kalau bukan perlindungan Yahweh, apa yang terjadi dengan Yoel waktu itu anak saya? Apa yang terjadi? Nah, disitulah saudara nggak usah takut. Jangan jadi umat Elohim itu sedikit-sedikit sakit. Aduh, aku kena tenung ini. Aduh, perut saya besar kena tenung. Padahal itu kembung kan banyu, atau kembung karena makan asam-asam, saudara. Makan pisang adik satu sisir makan, itu asam, ya kok kembung panas, saudara. Itu bukan kena santet. Dan ini orang-orang tomohon ini sedikit-sedikit santet. Bahkan orang Kristennya, heran saya, sedikit santet. Tidak mungkin umat Elohim itu bisa kena santet. Amin. Loh, yakin nggak? Nggak bisa kena tenung, nggak bisa. Loh, masa nggak bisa, Pak? Buktinya saya lihat sendiri orang Kristen ada yang kena, lalu didoakan pendeta keluar paku, keluar, lalu buktinya itu. Nanti saya khotbahnya lama lagi nih. Bisakah orang Kristen kena santet? Ini khotbah sendiri ini. Padahal di sini dikatakan mantra dan tenung tidak akan mempan terhadap mereka.
Loh, lah wis kan. Nah, lalu kenapa? Jawabannya, kamu bukan umat Elohim. Itu jawabannya. Kamu cuma ke gereja katanya umum Kristen, tapi kamu bukan umat Elohim. Yesus berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia hambanya dosa. Kalau kamu hambanya dosa, kamu bukan umat pilihan. Tentu kamu bisa kena itu. Ya, itu yang kedua. Sekarang fase yang terakhir. Fase ketiga. Masih jam 8 lebih 10. Bilangan 23 ayat 28. Bilangan 23 ayat 28. Lalu Balak membawa Bileam kemana? Ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Yang ketiga, kutukan yang dilancarkan ini di puncak gunung Peor. Peor itu artinya pencerahan, pembukaan, pengertian yang baru. Ini suatu keadaan terakhir dalam perjalanan hidup manusia. Biasanya dimulai umur 60 tahun ke atas. Swidak sejatine wis wayahe tindak. Orang di usia seperti itu sudah nggak terlalu doyan dengan dunia ini, karena dia sudah tahu asam garam kehidupan dan dia merindukan suatu keadaan di mana dia bisa bersatu dengan Elohim. Ya, Peor itu artinya pembukaan atau pencerahan atau pengertian yang baru. Dan ini saudara dialami bahkan oleh si Bileam. Ya, di gunung Peor ini Bileam berkata di pasal 24, ya, ayat yang ketiga. Ini berkatnya. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya. Dan di sini, ya, perhatikan pasal 24 ayat 1. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Yahweh untuk memberkati Israel, sudah 2 kali, ya. 2 kali itu Bileam itu pergi meninggalkan Raja Balak. Sebentar, aku tak ke tempat yang sepi itu, aku tanya Yahweh apa yang dia firmankan. Itu 2 macam kutukan. Yang pertama itu dia selalu pergi. Tapi untuk yang ketiga, Bileam berkata bahwa baik di mata Yahweh untuk memberkati Israel, maka ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Kenapa Bileam tidak mencari kehendak Yahweh lagi? Karena dia di tempat yang disebut gunung Peor, di mana dia sudah tercerahkan, dia sudah mengerti, sudah ada suatu pembukaan, sudah ada pengertian yang baru dalam dirinya. Aku tidak perlu lagi tanya. Ketika seseorang mencapai fase yang ketiga ini, dia itu saudara nggak perlu tanya apa-apa, dia akan mengerti sendiri apa yang Yahweh inginkan dalam hidupnya. Saudara, maka dia berkata, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya. Tutur kata orang yang mendengar firman Elohim, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang tidur namun dengan mata tersingkap. Perhatikan, ini fase ketiga, gunung Peor. Apa kutukan yang terjadi ketika seseorang mencapai tingkat gunung Peor? Tingkat pencerahan, tingkat pemikiran yang baru, mata yang terbuka, seperti Bileam mengalami di gunung Peor juga. Kutukannya adalah dia akan disalahpahami oleh banyak orang, bahkan umat Elohim yang masih dalam tahap 1 dan tahap 2. Ya, perhatikan ya. Kalau orang mencapai tahap yang ketiga ini, dia akan bisa dimusuhi, dianggap sesat, dianggap orang aneh, dianggap orang gila dan sebagainya. Itu kutukannya seperti itu. Saudara, di dalam pengertian orang Yahudi, manusia itu hanya terdiri dari 2 unsur. Unsur badani atau tubuh yang akan kembali ke tanah, dan unsur jiwani. Ya. Nah, di dalam pengertian orang-orang para filsuf Yunani, manusia itu dibagi jadi 3. Tubuh, jiwa, dan roh.
Itu namanya trikotomi. Tubuh ya tubuh dengan semua organnya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jiwa itu pikiran, kemauan, ya, perasaan, emosi ya perasaan. Lalu roh itu adalah inner man, manusia yang di dalam, manusia sejati yang tidak akan pernah bisa mati. Itu teologi. Bahkan Rasul Saul berkata seperti itu, hendaknya tubuh, jiwa, dan roh mulai begitu kan. Nah, tetapi dalam Taurat ya, orang-orang Yahudi, para rabi Yahudi itu tidak mempercayai trikotomi, tapi dikotomi. Di itu dua. Manusia itu hanya terdiri dari yang jasmani dan rohani. Yang jasmani disebut tubuh, badani, lahiriah. Yang rohani itu disebut jiwa. Nah, jiwa ini nanti saudara dibagi menjadi 5. Jiwa yang paling dasar itu disebut jiwa kebinatangan. Itu nefesi atau nafas. Lalu jiwa yang kedua itu disebut ruah atau roh. Jiwa yang ketiga yang bisa sadar akan Sang Maha Kuasa itu disebut neshama. Jiwa yang keempat itu kayah. Jiwa yang paling hebat itu yedidah. Nah ini saudara, ketika dia mencapai yang kelima itu jiwanya, maka dia itu bersatu dengan Elohim. Itu pengertiannya orang-orang Yahudi. Ya. Yehidah itu yang kelima itu jiwanya bersatu dengan Elohim. Nah itu sebetulnya pencapaian seperti itu terjadi dengan kelahiran kembali karena anugerah. Tetapi bagi rabi-rabi Yahudi itu melalui suatu proses inisiasi, ya, proses-proses pembelajaran, kedisiplinan, pengetahuan, dan perenungan-perenungan yang mendalam yang puluhan tahun bisa mencapai seperti itu. Nah itu disebut Kabalah. Ya, jadi Kabalah itu seperti itu. Saya katanya Kabalah, saudara. Saya itu justru mempelajari Kabalah itu apa setelah saya itu difitnah saya itu Kabalah. Kabalah, apa sih Kabalah? Maka saya beli buku Kabalah itu apa, saya pelajari. Nah ini pengertian jiwa yang 5 macam tadi itu pengertiannya orang Kabalah. Dan katanya itu dianut oleh mulai dari Abraham sampai Moses itu menganut yang seperti itu. Nah saudara sekarang saya tidak ngajarkan Kabalah kepada saudara, jangan salah paham, itu hanya pengetahuan. Jadi yang jelas ketika kita fase yang ketiga, kita itu tercerahkan. Pemahaman kita akan diri kita, pemahaman kita akan orang lain, pemahaman kita akan semua yang terjadi dalam hidup kita, semua yang terjadi dalam hidup orang lain, pemahaman kita akan kasih kebaikan anugerah Elohim itu berubah total, saudara. Tidak seperti dulu lagi. Dan itu dialami oleh Bileam juga. Ketika dia di Kiryat Huzot, dia lalu meninggalkan Kiryat Huzot, lalu dia bertanya kepada Yahweh apa yang terjadi. Ketika di puncak Pisgah, dia meninggalkan puncak Pisgah, tanya Yahweh apa yang harus ku katakan. Tetapi ketika di Gunung Peor, dia tidak meminta itu. Karena sekarang dia tahu, matanya sudah terbuka jelas bahwa Yahweh Elohim tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancanganku bukan rancangan yang mencelakakan. Rancanganku adalah rancangan damai, sejahtera, dan masa depan yang gilang gemilang. Amin. Nah, itulah rancangannya. Dan di sini Bileam itu tercerahkan. Saudara, orang kalau sudah mencapai tingkat seperti ini, itu musuhnya itu pasti ada. Dan biasanya musuhnya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dari umat Elohim sendiri yang masih dalam fase 1 dan fase 2. Yang masih keduniawian, terlalu kedagingan. Memandang orang yang fase ketiga ini, yang sudah tercerahkan ini, aneh. Kok aneh? Yaitu yang sering itu ya,
Itu kata-kata aneh itu yang paling sering dikenakan kepada saya. Aneh, aneh. Saya mau aneh. Karena mereka nggak mengerti, saudara. Saya tidak berkata bahwa saya itu sudah ada di fase ketiga. Tapi bagi saya yang sudah 61 tahun, akan 62 tahun depan. Bagi saya, bahkan sebelum usia 60 pun, saya merasa saya tercerahkan, saya mengerti. Apa kehendak Yahweh, bagaimana mengenal Dia, sikap saya kepada sesama, sikap saya kepada agama lain. Itu berubah total dari pemahaman saya ketika saya masih muda. Berubah total. Perubahan itu terjadi secara progresif, terus bertambah sejak usia 35 tahun saya pindah ke Tomohon. Dan pada saat yang seperti itu, saudara, saya berkata, saudara kalau mau apa-apa tidak usah tanya Yahweh, tidak usah tanya kehendakmu Yahweh, tidak usah. Kalau saudara itu sudah tercerahkan, saudara akan mengerti kehendak Yahweh, tidak usah tanya. Bileam juga nggak tanya lagi. Tiba-tiba keluar, dia bersanjak, dan ini digerakkan oleh Roh Elohim. Dia memberkati. Berkatnya apa, saudara? Berkatnya apa? Ini berkatnya lain daripada yang lain. Akan dibaca kita terakhir ini ya. Bilangan pasal 24 ayat 5 sampai 9. Bilangan 24 ayat 5 sampai ayat 9. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Yahweh, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan. Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Loh, diulangi berkat yang kedua itu ya toh. Mereka akan melahap bangsa-bangsa. Ini berkat ke-1 dan 2 ada semua di sini. Jadi berkat yang ketiga ini ada berkat ke-1, ada berkat kedua. Ketika ayat 5, alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, itu adalah berkat yang pertama. Tidak kudapati ketimpangan di kemah-kemah Yakub. Di sini bukan hanya tidak didapati ketimpangan, tetapi bahkan ketika ada ketimpangan pun dikatakan oleh Yahweh, alangkah indahnya kemah-kemahmu. Ini yang dikatakan betapa berharga dan mulia kita di hadapan Yahweh Elohim kita, tanpa melihat kelemahan kita. Lalu berkat yang kedua tadi ada, bahwa Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir, ayat 8, seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka, dan meremukkan tulang-tulang mereka, serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini yang terakhir kuncinya, gongnya ada di sini. Berkat yang paling hebat. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Perhatikan, di sini kita harus hati-hati. Saya mau tanya, siapakah di alam semesta ini? Kalau kita berkati, dia akan memberkati kita. Kalau kita mengutuki, dia juga akan mengutuki kita. Di alam semesta ini siapa yang berwenang seperti itu? Siapa? Elohim. Berani ngutuki Elohim? Dikutuki kamu. Diberkatilah Yeshua HaMashiach. Diberkati gak kamu? Ya. Tetapi di sini itu dikenakan untuk fase ketiga, orang yang tercerahkan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Engkau di sini itu umat Israel yang sudah tercerahkan, umat Elohim. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Artinya di fase ketiga berarti kita itu sepertinya posisi kita sejajar dengan Elohim. Tidak sejajarnya apa kita disebut anak Elohim? Yesua anak Elohim, kita sebut anak Elohim. Yesua berkata, kamu sahabatku bukan hambaku. Saudara, itu sejajar. Saudara di fase ketiga ini, saudara itu diberkati. Fase ke-1 dan kedua berkatnya semua diberikan pada saudara.
Termasuk saudara nggak bisa kena santet, kena mantra, saudara akan dilindungi. Saudara kekurangan kelemahanmu tidak dilihat oleh Yahweh. Engkau indah di mataku, berharga di hadapanku. Tapi ditambah lagi bahwa kita bukan sekedar memberkati melalui kita memberi, tetapi bahkan ketika orang memberi kepada kita, orang itu akan diberkati. Tapi ketika orang itu mengutuki kita, dia akan dikutuki. Saudara menjadi sumber berkat dan kutuk. Ini yang hebat. Ketika saudara mencapai tingkat atau fase ketiga seperti ini, maka saudara bisa menentukan berkat dan kutuk orang-orang di sekitarmu melalui sikap mereka kepada dirimu. Karena engkau itu seperti sejajar dengan Elohim. Siapa kita manusia? Orang yang memberkati kita, dia akan diberkati. Orang yang mengutuk kita, dia akan dikutuk. Siapa kita? Hanya ketika engkau tercerahkan, engkau bersatu dengan dia, engkau mengerti kehendaknya. Itu sebabnya, saudara, ada orang-orang yang diberkati semakin diberkati karena memberkati orang seperti ini. Tapi ada orang yang terkutuk hidupnya karena dia suka ngutuki orang seperti ini. Saudara, kalau kita itu memberi kepada orang yang fase pertama dan kedua, saudara belum tentu diberkati. Dan kalau saudara ngutuki orang yang ke satu dan kedua, kutukannya tidak akan jalan. Tetapi saudara tidak akan terkutuk juga. Karena apa? Karena orang fase satu dan kedua itu memang sebetulnya layak dikutuki. Kutukanmu tidak akan membuat kamu terkutuk. Tetapi berkatmu kepada mereka juga akan tidak bisa membuat engkau diberkati. Hanya menghabis-habiskan uang saja. Nah, itu namanya sedekah, saudara. Sedekah. Pemberian itu, saya pernah mengajarkan beberapa puluh tahun silam di sini, memberi itu bukan ngawur-ngawuran. Memberi itu berdasarkan onoma, reputasi keadaan seseorang. Dan keadaan itu saya pertegas hari ini. Pada fase ketiga di Gunung Peor, orang yang tercerahkan, orang yang melihat sesuatu yang dilihat oleh Elohim. Pandangannya bukan seperti manusia biasa. Dia melihat seperti Elohim melihat. Dia bersatu dengan Yahweh Elohim. Dan ketika saudara mau diberkati, berkati orang seperti itu. Dan jangan coba-coba mengutuk orang seperti itu. Kamu akan terkutuk. Itu saya sudah buktikan dalam hidup saya. Bahkan 30 tahun yang lalu. Itu sebabnya jemaat Bukit Hermon mengerti firman baik-baik agar kamu diberkati. Banyak kamu susah karena kamu menyusahkan orang dalam fase ketiga ini. Kalau kamu menyusahkan dia, hidupmu sendiri akan susah. Kalau kamu membahagiakan dia, kamu juga akan dibahagiakan. Amin. Siapapun, bukan hanya gembalamu, siapapun yang mencapai fase ketiga, maka dia bisa menjadi sumber berkat atau sumber kutuk bagi siapapun. Yahweh memberkati kita dan mengutuk kita? Tidak. Saya berkata bahwa itu hukum alam semesta. Apakah Yahweh mau mengutuki kita? Tidak. Tidak. Tetapi berkat dan kutuk sekarang sudah diserahkan kepada sikap kita kepada sesama kita. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kok orang yang tercerahkan fase ketiga, orang cacat, saudara hina, itu saudara kan dihukum oleh Yahweh. Betul nggak? Sebetulnya Yahweh tidak menghukum, tetapi ketika kau menghina seperti itu, ini sudah hukum alam semesta. Saudara akan menerima hukuman otomatis. Itu persis seperti kalau saudara berlari, maka saudara bisa merasakan angin semakin keras. Kalau saudara melakukan kegiatan yang banyak, saudara berkeringat. Sealami seperti itu. Ya, kalau ada waktu itu saya akan menerangkan hal-hal seperti itu. Bukan Yahweh itu secara aktif mau hukum orang, mengawasi semua manusia yang jumlahnya hampir 8 miliar ini satu persatu melalui malaikatnya. Oh, dia menghina orang, ayo hukuman dia. Tidak, saudara. Itu sudah ada hukum alam semestanya. Termasuk hukum alam semesta, kalau engkau memberi, engkau akan diberi. Tapi memberi akan diberi di sini ini, saudara, itu secara umum. Jadi hukum itu ada dua, ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Kalau saya berbicara pagi ini dalam kitab suci, itu semuanya wahyu khusus.
khusus untuk umat Elohim. Nah, jadi sudah ada 3 fase, ya. Diulangi lagi. Fase pertama, kota yang banyak jalannya, ya. Banyak alternatif dalam kehidupan ini, mencari itu, wah sombong, aku bisa ini, aku bisa itu, semua bisa kulakukan. Ini kutukan yang pertama, atau fase hidup yang pertama, mengandung kutukan ini, ya, mengandung kutukan, kesombongan dan sebagainya, melakukan pilihan-pilihan yang keliru. Pokoknya uang banyak mengalir keliru nggak apa-apa, termasuk judi online nggak apa-apa, mulai ya, payah. Ada yang suka judi? Hati-hati ya, tombokan nggak apa-apa loh. Ini bahaya ini, menghalalkan segala cara. Yang fase kedua sudah mapan dengan satu pekerjaan, tetapi dia cenderung bisa memanipulasi karena dia sudah ahli. Dan ketika dia ahli, ada suatu benteng pertahanan dalam hidupnya, dia berkata, aku sudah punya pekerjaan mapan. Seolah-olah dia nggak lagi bergantung pada Yahweh. Itu tipuan iblis yang luar biasa. Dan di situ itu kutukannya. Ketika seseorang sudah mapan dalam suatu pekerjaannya, maka dia merasa tenanglah jiwaku. Seperti orang kaya yang berkata, gandumnya ada 2 gudang. Wah, jiwaku engkau aman. Untuk masa depan sampai kapanpun engkau aman, karena hartamu banyak. Nabi Yesus berkata, hei kamu orang kaya yang bodoh, malam ini kamu akan mati. Untuk apa semua harta kekayaan? Nah, ini kutukannya. Tetapi yang ketiga, saudara, yang ketiga, apa kutukannya yang ketiga? Ketika orang tercerahkan, paling kamu dianggap orang aneh, kamu dibenci, kamu dianggap sesat, kamu dianggap aneh pengajarannya, orang menjauhi kamu. Tidak populer, enggak masalah. Temanmu tidak banyak, enggak masalah. Enggak punya teman, enggak apa-apa. Yang penting jadi sahabat Yesus, amin. Ya, tetapi orang seperti ini menjadi sumber berkat dan sumber kutuk. Dia akan menentukan berkat dan kutukan bagi banyak orang sekitarnya. Yahweh membela dia seolah-olah sikap orang terhadap orang itu adalah sikap kepada Yahweh Elohim sendiri. Yahweh memberkati saudara semua. Haleluya. Silakan adik berdiri. Nah, ini cepat toh, 8:30. Cepat toh? Tidak lama toh? Tapi saya lihat masih ada yang ngantuk. Sayang sekali. Ini yang ngantuk-ngantuk ini fase 1, 2, atau 3, atau fase -1? Nah, hati-hati. Pelayan zaman kudus silakan maju ke depan. Kini saatnya berdiri di altarnya. C. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Yahweh Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Elohimku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami siapkan hati kami menikmati tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Satukan dengan semua firman kebenaran-Mu yang telah kami terima.
menjadi darah daging dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menguduskan saudara-saudara kami akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Yahweh Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Yahweh Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita mampu, silakan Bapak Ibu, tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Angkat tangan lebih tinggi dari kepala, angkat roti. Ini adalah tubuh Yeshua HaMashiach. Barang siapa makan dan minum dari roti dan anggur ini, dia harus mengakui dan menghormati bahwa ini adalah tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Terima kasih. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga Yesus sudah makan. Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim. Amin. Demi nama Yesus Masiah kita minum. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesua. Terima kasih Yesua. Puji syukur hanya bagi Yesua. Terima kasih Yesua. Terima kasih Yesua. Puji syukur hanya bagi Yesua. Puji syukur hanya bagi Yesua. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah dan seluruh jemaat akan kembali ke rumah. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Masiah memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Shalom. Yesus bendición. Yesus memberkati. Haleluya. Kasih Yesus melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak, sebab Yahweh sanggup tolong saya. Kasih Yesus melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Yahweh sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, tapi kasih Yesus mengangkat aku. Layani Yahweh dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan memimpin aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Yahweh dan sesama lebih sungguh. Layani Yesus dan sesama